Oke, bentar lagi mau selesai ya. Oke, jadi kalau nilai ada persamaan kuadrat ini ya, x kuadrat sama plus bx plus c ya. Kalau A-nya ini ya yang di ini ya, A ya. Kalau A-nya ini lebih dari 0 ya, positif, maka grafiknya akan membuka ke atas dia. Jadi seperti ini dia. Ya, ke atas seperti ini. Nah, kalau dia A-nya kurang dari 0, maka dia kebalikan, dia akan membuka ke bawah. Nah, dari grafik ini ya, fungsi kuadrat, nanti kita akan menemukan beberapa ini. Ada yang namanya vertex ya. Vertex. Vertex adalah maksimum ya, titik ekstrim. Ya, ekstrim ini bisa minimum, bisa maksimum ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, dia apa di sini vertexnya? Yang sebelah kiri. Minimum atau maksimum di sini? Ini minimum ya. Ini maksimum. Ini namanya vertex ya, vertexnya di situ. Nah, vertexnya ini berapa nilainya ya? Nilainya berapa? Ini kalau A-nya positif ya, maka vertexnya adalah tadi minimum ya. Ini dia minimum ya, terbuka ke atas maka dia minimum. Kalau vertexnya A-nya negatif maka dia vertexnya adalah maksimum ya, karena dia terbuka ke bawah. Nah, kalau dilihat vertexnya berapa? Nanti titik ekstrimnya berapa? Titik apa namanya? Titik tadi maksimum ataupun minimumnya berapa? Ya, ini H sama dengan min ya B per 2A ya. Jadi gini, koordinat vertexnya adalah H dan K. Yang P sama dengan H dan K vertexnya. Di mana H-nya itu min B per 2A, untuk K-nya sama dengan C min B kuadrat min 4A. Ya. Untuk A, B, C-nya kalian tahu sendiri tadi kan, ya ini A, ya ini A, ada B, ada C. Ya. Ini kalau rumus jadinya ya. Jadinya kalian bisa mencari titik maksimum, minimum nanti pada saat pembahasan turunan. Ya, ketika turunan kita bisa menentukan ya titik ekstrimnya berapa, apakah itu maksimum, baik itu maksimum maupun minimum, kita bisa mencari titik ekstrimnya ya, titik dan nilai ya. Titik dan nilai itu kayak x dan y ya, titik koordinatnya x dan y-nya itu berapa kita bisa cari ya. Oke, kemudian kalau sumbu simetri adalah garis yang membagi parabola menjadi dua bagian yang sama. Sumbu simetrinya ini titik potong dengan sumbu x dipotong dengan sumbu X, jika diskriminannya sama dengan 0, maka parabola tidak memotong sumbu X. Ya, tapi vertexnya hanya menyinggung sumbu X. Ini di skip saja. Oke, langsung ke soal ya. Misalkan fungsi kuadrat dia sama dengan min X kuadrat ya plus 5X min 6. Diminta untuk menentukan vertexnya, sumbu simetrinya, dan titik potong dengan sumbu X dan Y. Tadi ada kan ya, ini A-nya ada, kita tentukan dulu A, B, C-nya ada, dan kita masukkan ke rumus ya. Hanya tadi min B per 2A, ya, dapatnya 5 per 2, kemudian K-nya tadi C, min B kuadrat min 4A, dapat min berapa ini, min 6, dapatnya seperempat ya, dapatnya seperempat. Ini adalah vertexnya, vertexnya berarti 5 per 2 seperempat, ini vertexnya. Kalau sumbu simetrinya tadi, sumbu simetri ya min B per 2A, atau nilainya sama juga dengan H. Kenapa nilainya sama dengan H? Ya, kira-kira kenapa nilainya sama dengan H? Nah, tadi ya vertex. Ya. Nah, seperti ini kan parabola ini kan ya. Nah, vertexnya kan di sini ya, kan di titik ini ya. Ini adalah sumbunya kan ya di sini. Membagi menjadi dua persis ya seperti mirror ya kan. Maka x-nya di sini, maka di sini sebagai vertexnya dia. Vertex kan dia x sama y. Ya, maka x paling enggak x-nya kita tahu di sini ya. Maka di sini x sama dengan h ya pada sumbu simetrinya atau min p per 2a. Nah, di sini untuk sumbu simetrinya sama tadi ya 5 per 2. Kemudian titik potong dengan sumbu X ya, Y-nya kalau sumbu X, Y-nya 0 ya. Ini gampang ya, kita pakai yang konsep yang tadi ya, konsep yang persamaan garis tadi. Ya, ketika sumbu X maka Y-nya 0, maka dimasukkan aja Y-nya 0 gitu kan ya. Y-nya dimasukkan 0, ya kalau 0 maka X-nya berapa? Gitu. Ini kan bisa difaktorkan ya kan. Faktorkan faktornya ya ini X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2. Ya 3 dan 2. Ya. Maka dia akan memotong sumbu X atau Y sama dengan 0 pada X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Ya. Kemudian dipotong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan min 6. Seperti itu.
Kemudian apakah dia membuka ke atas atau membuka ke bawah? Ya, karena dia min, maka dia membuka ke bawah. Karena A-nya kurang dari 0. Itu. Nah, kalau digambarkan di diagram kartesius seperti ini ya. Dia membuka ke bawah ya. Jadi kita bisa membuat pola parabolanya dengan tadi informasi yang tadi ya. Dengan fungsi kuadrat ini kita nggak perlu mencari titik-titiknya. Biasanya kan kalau kita ingin gambarkan kita kasih titiknya, titik satu, ya titik-titik, kemudian kita gariskan ya, benar nggak? Nah, ini kita nggak harus lakukan itu. Kita bisa juga mencari titik-titik yang krusial. Titik krusial ya kata tadi, titik vertex. Ini kan krusial dia, ini puncaknya. Ini krusial. Kemudian perpotongan dengan sumbu X. Ya, perpotongan dengan sumbu X ini titik krusial. Berarti Y-nya sama dengan 0 tadi kan ya. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. Nah, ini aja sebenarnya. Nah, kalau yang ini hanya simetri kan, dia kan mirror ya kan. Dia hanya dia sama persis. Ya, dia merupakan pencerminan dari yang sebelah sini. Ini simetris, simetrinya di sini. Jadi kita perlu 4 titik saja ya untuk menggambar ini. Ya, seperti itu. Ini bisa jadi soal nanti ya untuk tugas. Ini nggak cukup waktunya untuk mengerjakan di Padlet ya. Ya, Bang. Kemudian ini sudah mau selesai ya. Kemudian fungsi genap masih ada ya. Nah, ini kalau nggak selesai bisa kita lanjutkan. Masih 15-13 menit. Kemudian yang lain ada fungsi genap, fungsi ganjil. Ya, tadi kan kita fokus ke fungsi linear, ya kan, fungsi linear. Kemudian fungsi kuadrat itu kan yang paling sering kita temui ya, fungsi linear, ya, x pangkat 1 dan fungsi kuadrat x pangkat 2. Nah, sekarang ada namanya fungsi genap dan fungsi ganjil ya. Fungsi genap ya, bila memenuhi f min a sama dengan fa. Fungsi genap artinya apa? Fungsi genap range-nya ya, hasilnya itu semuanya lebih dari 0 semua. Buat lihat di sini. Ini kan range-nya, hasilnya berarti kan Y ya. Y-nya di sini di atas sumbu X semua. Di atas sumbu X berarti dia positif semua di sini. Ya, di sini positif semua. Ini positif semua. Maaf, Pak. Ini Ya? slide-nya belum kelihatan ya, Pak? Masa sih? Sudah, Iya. Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Waduh. Oke, Pak. Makasih, Pak. Mungkin ini ruangannya gelap mungkin. Sinyal kali ini, Pak. Sebentar ya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Oke. Kaget saya tadi. Jelasin nggak slide-nya. Maaf, Pak. Harus diulang nanti. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi Y-nya ini positif dia ya. Y-nya positif semua. Genap, fungsi genap. Genap kan berarti kan positif ya, genap. Kalau genap dia positif ya. Dia. Kemudian kalau ganjil, fungsi ganjil ya. F min A sama dengan min FA. Ya. Kalau genap F min A ya, hasilnya positif. Kalau ganjil hasilnya negatif. Ya, min FA. Dia di bawah. Fungsi ganjil ya, seperti itu. Ini ada nanti dalam ini fungsi, kan ada fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi kubikel. Nah, di situ nanti. Ya. Kalau fungsi kuadrat itu fungsi genap, ya. Kok bisa kenapa? Kenapa fungsi kuadrat disebut sebagai fungsi genap? Ada yang bisa tahu? Karena tadi ini kan fungsi kuadrat kan ini kan ya. Ketika dia positif, hasilnya positif. Ketika dia negatif, X-nya negatif, hasilnya juga positif. Ya, makanya dia fungsi genap. Kalau persamaan pangkat 3, dia negatif. Ya, kalau positif dia positif, kalau negatif dia negatif. Ya, persamaan ganjil ya. Ganjil ya 1 ya linear, kemudian kubikel ya pangkat 3, ya kan. Min 1 pangkat 3, hasilnya berapa? Min 1. Min 1 ya kan. Min 1 kuadrat hasilnya 1. 1. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau ganjil dia kayak 1, kemudian 3, ya 5, ganjil kan ya, fungsi ganjil, fungsi genap kuadrat ya, kemudian pangkat 4 itu genap, ya 2, 4 itu genap. Hasilnya dia positif. Kalau ganjil negatif. Gitu.
Oke, kemudian fungsi bukanlah bilangan, tapi seperti halnya dua bilangan, ya dia dapat ditambahkan untuk menghasilkan sebuah bilangan yang baru. Jadi fungsi bukan bilangan ya, dia suatu sistem ya, suatu sistem persamaan ya. Itu adalah fungsi. Tapi dia bisa memiliki sifat seperti bilangan. Seperti bilangan A sama B. Ya, dua bilangan ini bisa dijumlahkan, ya bisa dikurangkan, bisa dikalikan, bisa dibagi, ya kan? Seperti halnya itu, maka fungsi juga demikian. Fungsi bisa dijumlahkan, ya. Fungsi bisa dijumlahkan, bisa dikurangi, ya bisa dikalikan, bisa dibagi, ya bisa dipangkatkan seperti itu. Misalkan di sini ada dua fungsi fx dan fungsi gx, ya. Fungsi fx dan fungsi gx. Nah, fungsi fx dia adalah x min 3 per 2. Kalau gx dia adalah akar x. Ya. Nah, kita bisa membuat fungsi baru dengan menjumlahkan dua fungsi ini, f plus g. Ya. F plus g. Maka dapatkan, ya jumlahkan aja. Ya. Jumlahkan aja dia. Ya. Ini nggak bisa disederhanakan lagi, ini sudah sederhana dia. Ya. Min x per 3, x min 3 per 2 plus akar x. Ya. Ini nggak perlu disederhanakan lagi, ini sudah sederhana. Nah, yang menjadi masalah kalau bilangan kan nggak perlu ada namanya daerah asal, daerah hasil, ya domain, rank, nggak perlu kan ya kalau bilangan. Dia langsung ketemu hasilnya. Misalkan tadi 2A plus B, 2 plus 3 sama dengan 5, udah selesai. Nah, kalau di di himpunan kita perlu memikirkan tadi ya domain dan range-nya ya, terutama domain-nya ya. Saya lebih care ke domainnya ya, daerah asalnya ini lebih penting daerah asalnya. Ya. Soalnya kalau range kan tinggal mengikuti saja ya. Kalau daerah asalnya sudah tepat, range-nya itu tinggal mengikuti saja ya. Jadi biasanya lebih concern kepada daerah asalnya ini. Nah, otomatis untuk daerah asal tadi kan ya daerah asal tuh untuk setiap himpunan dia spesifik ya. Terutama untuk pecahan dan akar itu dia spesifik. Ya. Artinya dia tidak semua sembarang bilangan. Ya, tidak semua bilangan real itu bisa menjadi daerah asalnya. Ya, spesifik utama pecahan dan akar. Nah, ini kebetulan di sini kita punya pecahan dan punya akar di sini. Punya pecahan ya dan punya akar, maka dia daerah asalnya spesifik. Nah, berhubung dia ada dua komponen ya, dua himpunan, maka daerah asalnya juga irisan dari dua himpunan itu. Ya, dari daerah asal dari dua himpunan itu. Dan di sini daerah asal F, ini daerah asal G, ya. Maka dia adalah irisan dari dua daerah asal. Ya, seperti itu. Oke, operasi pada fungsi. Tadi kan ya bisa dijumlahkan, bisa dikurangi, bisa dikalikan, ya. Nanti bisa dibagikan, ya bisa dibagikan, dikalikan, dikurangi, ya dijumlah. Ya, kemudian bisa dipangkatkan juga, ya. Nah, yang penting ini daerah asalnya ini, ya. Daerah asalnya ini harus kita definisikan juga ini. Soalnya nggak semua bilangan bisa masuk ke dalam persamaan fungsi ini. Kalau kita lihat di sini semuanya irisan semua ya. Baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dia adalah irisan. Ya, irisan antara fungsi F dan fungsi daerah asal dari fungsi F dan daerah asal dari fungsi G. Ya. Cuma ya di sini ada beberapa pengecualian, terutama kalau perkalian, penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian itu biasa ya. Tapi di sini ada pembagian di sini. Ini ada tambahan syarat. Ya, tambahan syaratnya apa di sini tambahan syaratnya? Nah, di sini fungsi gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Ya, jadi hasil dari gx-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Tambahannya ya, irisannya lagi tambahan. Ya, jadi selain irisan dari daerah asal F dan daerah asal G, ada tambahan lagi irisan dengan di mana gx-nya nggak boleh sama dengan 0. Ya, gx-nya nggak boleh sama dengan 0. Ya, seperti itu. Oke, tadi kita memperkenalkan tadi ya, satu contoh ya tadi ya. X min 3 per 2 plus akar X. Oke, kita coba cek ya. Daerah asalnya seperti apa? Kalau dia penjumlahan ya, penjumlahan ini ya, penjumlahan biasa ya X min 3 per 2 plus akar X. Ya.
Ini daerah asal dari F apa? Daerah asal dari F. Ini apa kira-kira ini? Daerah asalnya. Tahu? Pecahan, Pak. Pecahan. Daerah asalnya, daerah asal itu berarti itu dia suatu himpunan selang ya. Apakah X lebih dari 0, X lebih dari sama dengan 0, atau semua bilangan, seperti itu. Ini kan pecahan ya kan? Tapi kira-kira ini ada syarat khusus nggak di pecahan ini? Syarat khusus itu maksudnya seperti ini ya. Kalau saya misal punya fungsi ya, 1 per X misalkan. Atau inilah 1 per ya X plus 2. Ini ada daerah asalnya apa daerah asalnya di sini? Syaratnya apa ada syaratnya di sini? Syaratnya X plus 2 tidak Sama dengan 0. Dengan 0. 0 ya kan? Maka X tidak boleh Nggak sama boleh. dengan min 2 ya. X-nya nggak Ya. boleh sama dengan min 2. Itu syaratnya ya kan? Nah, di sini ada syarat khusus nggak di sini? Yang pecahan ini X min 3 per 2. Ada syarat khusus nggak? Enggak, Pak. Nggak ada. Ya nggak ada syarat khusus. Karena penyebutnya ini sudah konstanta ya. Dia nggak ada variabelnya. Kecuali ada variabel X, maka Iya. dia berlaku seperti ini. Ini berhubung tidak ada variabel X, ya masalah. Ya. Kamu kasih X sembarang, mau 0, 1, ya min 1, 2, 3, setengah, ya, kemudian pecahan, ya masalah. Ya. Maka untuk yang F, ya F itu dia berarti semua bilangan real, ya. Semua bilangan real bisa dimasukkan di situ dia, ya. X anggota real itu yang F ya. Untuk yang nah ini baru. Ini syaratnya apa syaratnya kalau akar seperti ini? Lebih dari sama dengan 0. Oke. Maka yang ini kan tadi yang ini ya. Ini yang F ya. F kan semua ya. Kemudian yang G dia lebih dari sama dengan 0 ya. Berarti bilangan bulat penuh ya 0 lebih dari berarti ke kanan ya. Berarti positif tak hingga ya. Jadi dari yang ini kalau di irisan ya, ini saya iris ya. Misalnya iris ya, dapatnya apa dapatnya? Ya ini. Ya dapatnya yang G ini. Maka di sini dari lebih dari sama dengan 0. Ya 0, kemudian apa namanya? Kurungnya seperti ini kotak sampai positif tak hingga. ya. Jadi seperti itu ya. Paham ya? Ini. Ya. Oke. Untuk yang pengurangan gimana pengurangan? Syaratnya sama juga syaratnya pengurangan. Pokoknya penjumlahan, pengurang itu satu paket ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian. Biasanya daerah asalnya itu satu paket daerah asalnya. Ya. Daerah asalnya sama biasanya. Daerah asalnya adalah sama biasanya, ya. Dia ini tetap sama aja. Ya, syaratnya X anggota bilangan real. Jadi semua bilangan bisa masuk ke situ. Tapi kalau yang di sini dia X-nya harus lebih dari sama dengan 0, ya. Tapi domainnya hampir sama untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Itu sama semua domainnya. Daerah asal irisan ini daerah irisan ya. Jadi ini daerah irisan dari domainnya F dan domainnya G. Ini daerah irisan. Ya. Kemudian kalau pembagian baru ada tambahan satu lagi nanti. Ya. Di sini kan pembagian X min 3 per 2 dibagi dengan akar X. Berarti kan X min 3 dibagi dengan 2 akar X. Ya. Tadi apa tadi pembagian? Nah, pembagian ini pembagian. Ya sama dengan yang di atas, cuma ada tambahan dia. Dia ada tambahan satu lagi syarat. Ya. Gx tidak boleh sama dengan 0. Ya maka kalau ini berarti kan sini ya 0 ya. Kemudian sampai tak hingga, kemudian irisan lagi dengan satu lagi syaratnya ya. Gx tidak boleh 0. Ini berarti kan kalau Gx-nya nggak boleh sama dengan 0, ya bisa membuat bawahnya 0 tuh ketika apa? X-nya berapa? Ini. Berapa ini? Tidak boleh sama dengan 0 Gx-nya, ya kan? Berarti X-nya apa X-nya? X-nya?
X-nya apa? Dari 0. X-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Benar nggak? Nah, X-nya nggak boleh sama dengan 0. Ya kan ya? 2 akar X nggak boleh sama dengan 0. Maka X-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka tandanya berubah di sini. Awalnya dia 0-nya ikut. Ini kan 0-nya ikut nih. Penuh kan ya? Karena X-nya nggak boleh sama dengan 0, maka di sini 0-nya nggak ikut. Maka tanda kurungnya berubah. Ya, berubah seperti ini. 0 hingga. Ya. Irisannya seperti itu. Nah, jadi dapatnya seperti itu. Jadi itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ini masih Alhamdulillah. ini masih banyak sebenarnya. Tapi waktunya habis, jadi kita lanjutkan aja. Nanti ini masih ada 20 slide. Wih. Ada 20 slide lagi. Ini sebenarnya kalau dulu waktu kalkulus yang dulu kan kalkulus masih 2 SKS ya, kalkulus ya. Itu saya dua kali pertemuan dulu itu. Kalkulus 2 SKS 2 kali pertemuan. Soalnya masih memang banyak. Ya, apalagi kalau dulu kan ada mengerjakan juga di papan ya. Kalau sekarang di Padlet ya. Jadi kalau ini berhubung waktunya ada habis, nanti saya lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya ya. Sekalian nanti ada latihan kan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Nggak ada ya? Oke, nanti untuk ya kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di pertemuan yang selanjutnya ya. Oke, mungkin itu dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian ya, karena udah jam 6 ya, kita belum sholat semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Pak. Sudah update semua ini ya? Sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang lewat ya? Oke. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Saya N ya. Iya, Pak. Pak. Dadah, Bapak. Dadah. N-nya mana N-nya?